Undang-undang ITE ini ya pada dasarnya didesain untuk mengintip transaksi keuangan ya, pencucian uang ya, transaksi narkoba, transaksi terorisme dan transaksi-transaksi lain, bukan untuk menjerat transaksi pikiran. Ini ada pasal Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 yang sering dipakai untuk menjerat ya para pengkritik kekuasaan. Fenomena yang paradoks ini ya telah memakan korban yang begitu banyak ya. Jumhur Hidayat didakwa dengan pasal 28 ini. Kemudian Syahganda Nainggolan ya pada awal-awalnya ditangkap karena diduga melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE. Kemudian di dalam dakwaan pasal itu tiba-tiba lenyap, kemudian didakwa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 15 Undang-Undang tersebut. Sebelumnya kebebasan itu tidak diancam dengan undang-undang, tapi diancam dengan arogansi kekuasaan. Lalu dipakailah undang-undang sebagai alatnya. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang keinginan Presiden untuk merevisi undang-undang tentang transaksi elektronik ya, informasi dan transaksi elektronik atau yang kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini telah banyak memakan korban ya, menurut saya. Korbannya lebih dominan adalah para kritikus kekuasaan yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan dalam banyak hal, dan itulah yang akhirnya membuat undang-undang ini menjadi undang-undang yang memberikan ruang bagi otoritarianisme untuk hidup kembali, di mana kritik dibungkam, kemudian kebebasan berpendapat berujung pada penjara dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, menurut saya pasal-pasal karet ya yang menjadi ancaman kebebasan berekspresi dan berpendapat di dalam Undang-Undang ITE itu tidak akan berhenti memakan korban ya, tidak akan berhenti untuk memakan korban. Ini merupakan fenomena yang paradoks dalam sebuah negara demokrasi, di mana kita mengakui demokrasi, memberikan hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya. Begitu juga sudah dituangkan di dalam konstitusi kita pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk menuangkan pikiran, pendapat baik lisan maupun tulisannya. Tiba-tiba ada pasal Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 yang sering dipakai untuk menjerat ya para pengkritik kekuasaan. Fenomena yang paradoks ini ya telah memakan korban yang begitu sangat banyak ya, khususnya yang berkaitan dengan pasal 27, 28, 29. Tapi yang lebih dominan dalam hal ini adalah para pengkritis, misalnya Jumhur Hidayat didakwa dengan pasal 28 ini. Kemudian Syahganda Nainggolan ya pada awal-awalnya ditangkap karena diduga melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE. Kemudian di dalam dakwaan pasal itu tiba-tiba lenyap, kemudian didakwa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 15 undang-undang tersebut dan pasal 207 KUHP ya, atau pasal 207 KUHP, didakwakan kepada Syahganda, tetapi ditangkapnya dengan alasan melanggar Undang-Undang Transaksi Elektronik ya. Akhirnya kenapa begitu mudahnya orang ditangkap hanya karena diduga melanggar transaksi elektronik itu ya. Dan menurut saya sejak dibuatnya undang-undang ini ya telah memakan korban begitu banyak ya. Setidaknya ada 324 kasus ya yang telah efektif dijerat dengan pasal 28 Undang-Undang ITE ini. Banyak sekali, mungkin di berbagai daerah ya para penguasa daerah juga menggunakan pasal demikian untuk menghadapi kritikus kekuasaan. Ini kerap menjadi perbincangan hangat di kalangan publik karena undang-undang ini sering digunakan oleh orang-orang yang telinganya tipis terhadap pendapat masyarakat.
Tapi kita sebenarnya tidak melulu menyalahkan undang-undang itu. Yang kita salahkan sebenarnya, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya undang-undang karena terancamnya kebebasan berpendapat masyarakat itu bukan semata-mata karena undang-undang ITE, ya, melainkan menurut saya adalah ada arogansi kekuasaan di situ, ada hasrat ingin berkuasa sekuasa-kuasanya tanpa ada kritik, tanpa ada masukan, tanpa ada, ya, koreksi dari masyarakat. Sebenarnya kebebasan itu tidak diancam dengan undang-undang, tapi diancam dengan arogansi kekuasaan. Lalu dipakailah undang-undang sebagai alatnya. Saya sepakat misalnya dikatakan oleh Rocky Gerung beberapa tahun yang lalu, undang-undang ITE ini, ya, pada dasarnya didesain untuk mengintip transaksi keuangan, ya, pencucian uang, ya, transaksi narkoba, transaksi terorisme, dan transaksi-transaksi lain, bukan untuk menjerat transaksi pikiran. Ini sebenarnya yang harus kita pahami bersama. Undang-undang itu sebenarnya tidak dibikin untuk membuat produksi borgol bagi para pengkritik, tetapi itu untuk membuat para koruptor-koruptor, ya, para mafia-mafia yang melakukan transaksi-transaksi itu bisa dijerat dengan undang-undang ini. Yang terjadi akhir-akhir ini, ya, memang undang-undang ini dibuat di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Undang-undang ini untuk memantau, ya, transaksi-transaksi yang mencurigakan, ya, hingga menjadi transaksi yang masuk akal. Sekarang, ya, kita dapat melihat misalnya pendapat Pak Din Samsudin mengatakan sekarang, ya, disalahgunakan undang-undang ini. Undang-undang ITE telah menjadi batu ganjal bagi kebebasan dan demokrasi yang sehat di Indonesia. Selama pemerintahan Presiden Jokowi misalnya, kita sering kali melihat orang diborgol dengan undang-undang ini. Akhirnya undang-undang ini menjadi undang-undang produksi borgol bagi siapa saja, ya, yang dirasa berbeda itu. Bahkan banyak di berbagai daerah, ya, yang mengalami hal yang demikian. Nah, kita ingin membuka kembali cara berdemokrasi ini, ya, setelah undang-undang ITE menjadi salah satu batu ganjal bagi demokrasi kita, ya, kita harus mencari cara untuk merubah ini. Penekanan suara oposan di medsos dan di media-media lainnya seperti YouTube, ya, itu merupakan langkah cerminan bagi otoritarianisme. Makanya demokrasi kita sekarang terus mengalami nilai-nilai yang buruk, dan kita sudah berada pada ambang lampu merah, ya, krisis demokrasi, dan kita sudah berada di lampu merah krisis korupsi. Kita memang menjadi negara yang sudah ingin menggapai negara otoriter dan juga ingin mendekap negara korupsi, negara yang terkorup di dunia. Di tengah hiru-biru persoalan demokrasi yang disorot oleh yang disorot oleh lembaga-lembaga internasional, kemudian korupsi yang semakin menggila yang disorot oleh lembaga-lembaga survei seperti LSI, Transparansi Internasional Indonesia, dan lain sebagainya, ada keinginan bagi presiden, ya, untuk merevisi undang-undang itu, ya, untuk merevisi undang-undang ITE guna memperbaiki kembali suasana kebangsaan kita yang terpecah antara masyarakat saling lapor, ya kan, hanya karena perbedaan-perbedaan pendapat, ya, dan kebanyakan yang dilapor itu adalah orang yang membicarakan tentang masalah-masalah kekuasaan yang mungkin dianggapnya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kemudian presiden, ya, membuka peluang untuk merevisi itu. Kita bilang alhamdulillah, ya, ada keinginan untuk memperbaiki kualitas demokrasi setelah membawa demokrasi ini menjadi hampir saja menjadi negara otoriter, ya.
kita sudah memasuki pintu gerbang otoritarianisme itu, ada keinginan untuk merubahnya. Nah, kemudian Presiden mengatakan sedianya Undang-Undang ITE itu untuk menjaga ruang digital Indonesia sehat dan produktif. Namun ia tidak ingin Undang-Undang ITE justru menimbulkan rasa tidak adil dalam penerapannya. Berikut saya bacakan tweet Presiden yang merasa bahwa Undang-Undang ITE itu perlu direvisi. Apa kata Presiden? Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan Undang-Undang ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Saya memerintahkan kepada Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Selanjutnya tweet Presiden mengatakan, semangat awal Undang-Undang ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka undang-undang ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, kata Jokowi lewat tweetannya dalam akun Twitter @Jokowi di Selasa 16 Februari 2021. Keinginan untuk merevisi Undang-Undang ITE itu, saya tidak ingin terlalu curiga kepada kekuasaan tapi cuman saya menyayangkan setelah indeks demokrasi kita menurun, kemudian indeks persepsi korupsi kita menurun, tiba-tiba ada keinginan untuk melakukan itu. Kenapa tidak dari kemarin? Kenapa ada revisi undang-undang ini yang akhirnya membuat undang-undang itu menjerat orang-orang yang pada tahun 2016 yang lalu, yang akhirnya menjerat para pengkritikus. Undang-undang ini direvisi pada tahun 2016 dan kemudian pasal karet pasal 28 itu menjadi pasal ampuh untuk menangkal kritisisme itu. Ini kan satu hal yang tidak lumrah sekali di dalam demokrasi, menggunakan pasal karet untuk menjerat orang-orang yang berbeda pendapat dengan kekuasaan. Karena itu saya mungkin sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung baru-baru ini, mengatakan bahwa Undang-Undang ITE, revisi Undang-Undang ITE itu benar untuk memperbaiki demokrasi, tetapi ada yang lebih buruk di balik semua itu. Kita bisa beranggapan ada yang lebih buruk dari semua itu, tapi itulah masyarakat. Kecurigaan itu tetap ada pada kekuasaan. Tinggal kekuasaan memperbaiki dirinya lewat cara-cara yang benar, lewat cara-cara yang jujur, lewat cara-cara yang adil. Jangan sampai terjadi hal-hal yang terus-menerus bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat. Keseriusan perubahan Undang-Undang ITE itu dapat kita lihat misalnya ketika Pak Mahfud, Menteri Menko Polhukam, mengatakan pemerintah akan mendiskusikan inisiatif, kata Pak Mahfud, pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi Undang-Undang ITE. Jika sekarang undang-undang tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, maka kita buat resultante baru dengan merevisi undang-undang tersebut. Bagaimana baiknya lah, ini kan demokrasi, ujar Mahfud di akun Twitter pribadinya Mahfud MD pada tanggal 15 Februari 2021. Artinya ada keinginan untuk merubah undang-undang itu, tapi kita patut menyayangkan banyak sekali para aktivis-aktivis yang sudah dijerat dengan undang-undang itu. Apakah ini jalan bagi Presiden untuk memperbaiki citra dirinya setelah ada konstelasi politik yang berubah, bahkan di skala dunia, misalnya ada perubahan-perubahan konstelasi politik seperti pemilihan Presiden Amerika yang dimenangkan oleh Partai Demokrat. Mungkin ada perubahan-perubahan sikap politik internasional yang akhirnya menyoroti Indonesia dalam ancaman otoritarianisme, dalam ancaman diktatorianisme, maka mungkin itu jalan bagi kita untuk memperbaikinya. Tetapi jangan sampai revisi Undang-Undang ITE ini adalah
salah satu ya metode untuk mencari celah yang lain ya untuk memperburuk keadaan bangsa kita. Perbaikan Undang-Undang ITE adalah salah satu jalan untuk mendamaikan warga negara, mendamaikan antara masyarakat dengan kekuasaan, menghilangkan kecurigaan-kecurigaan ke negara terhadap masyarakatnya sendiri, ya. Kemudian mengawal kebijakan-kebijakan negara, biarkanlah rakyat mengawal kebijakan-kebijakan negara secara terbuka, tidak boleh ada lagi tuntutan-tuntutan hukum yang menjerat mereka kecuali benar-benar kelakuan itu memang tidak bermoral ya. Saya mendukung orang-orang yang melakukan ujaran kebencian terhadap agama, terhadap SARA, yang mengadu domba anak bangsa, itu kita jerat dengan pasal-pasal undang-undang ini. Tetapi menggunakan undang-undang ini sebagai untuk orang-orang yang kritik kekuasaan, itu adalah langkah yang salah dan fatal, karena itulah yang menyebabkan demokrasi kita di mata dunia semakin ambruk dan kita bisa dicap sebagai negara otoriter, dan itu akan menjadi sorotan dunia. Siapa yang pemerintahnya? Itu ya Presiden Jokowi ya. Oleh sebab itu saya berharap revisi Undang-Undang ITE adalah langkah untuk memperbaiki bangsa Indonesia, langkah untuk mendamaikan bangsa Indonesia, langkah kita untuk sama-sama meninggalkan ya pertentangan-pertentangan dan perdebatan yang tidak bermutu, baik di media sosial maupun di media massa. Perbedaan pendapat, perdebatan yang ilmiah harus kita hadirkan ya di tengah-tengah diskursus kebangsaan kita. Jangan diskusi ilmiah di Undang-Undang ITE kan, kemudian dipasang pasal 28 pasal karet itu. Jangan sampai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran di muka umum kemudian dilapor dengan Undang-Undang ITE. Kita tidak ingin lagi bangsa ini ribut dengan hal yang sepele, hanya memenjarakan memenjarakan warga negaranya sendiri. Kita tidak ingin hal-hal itu terjadi. Karena itu ya, perubahan Undang-Undang ITE itu menurut saya wajib dilakukan demi untuk mendamaikan Indonesia. Saya kira demikian. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.